Bayangkanlah, seandainya Kahiyang Ayu mendatangi Kasum TNI Jenderal Anu dan meminta agar jual beli senjata militer, pembelian panser, dan pesawat tempur dikuasai olehnya. Sebagaimana dulu Tutut Soeharto meminta Kasum ABRI yang baru dilantik agar pembelian senjata diberikan kepadanya. Dengan alasan urusan jual beli senjata merupakan proyek strategis dan harus ditangani orang kepercayaan sekaligus atas perintah presiden yang notabene bapaknya sendiri. Bayangkan seandainya Gibran Rakabuming mempunyai 134 perusahaan meliputi bisnis darat, laut, udara, dari asuransi, perhotelan, industri pariwisata, industri kimia, pabrik farmasi, otomotif, industri pakan ternak, industri kimia pertanian, pabrik minyak makan, dan beberapa pabrik lainnya, sebagaimana Bambang Triatmojo, putra Soeharto. Bayangkan, jika Gibran juga masuk ke bisnis jasa pembangunan ladang minyak, perkebunan, properti, kontraktor, perbankan, transportasi laut, udara, dan lainnya, juga instalasi telekomunikasi dan distribusi peralatan telekomunikasi, televisi, bahkan satelit, sebagaimana yang dimiliki Bambang Tri. Bayangkan jika Kaisang Pangarep diberi hak untuk memonopoli pengaturan perdagangan cengkeh dan membeli cengkeh dari petani dengan murah dan menjual ke pabrik rokok dengan mahal, sebagaimana dilakukan Tommy Soeharto. Bayangkan jika Kahiyang Ayu mendatangi Menteri PUPR untuk meminta proyek jalan tol sepanjang Sumatera, sebagaimana yang diminta Tutut di tol Lingkar Semanggi, Priuk, dan Pulau Jawa. Bayangkan jika Jokowi mengeluarkan impres khusus agar Gibran bisa memperoleh hak untuk mendatangkan 45.000 unit mobil dari Korea Selatan dengan bunga rendah dan mencapnya sebagai mobil nasional sebagaimana diberikan Soeharto kepada Tommy. Dan ketika kakaknya iri, dia pun mengeluarkan izin dengan segala kemudahannya untuk mendatangkan mobil Hyundai Accent dan diganti merek Bimantara Cakra. Bayangkan jika adik ipar Jokowi diberi hak memonopoli import film dan distribusi ke bioskop-bioskop sebagaimana fasilitas yang diberikan Soeharto kepada adik sepupunya, Sutwikatmono. Bayangkan jika Jokowi memberi hak monopoli impor cengkeh kepada kerabat dekatnya sebagaimana yang diberikan Soeharto kepada Probo Sutejo. Bayangkan jika Jokowi berkongsi dengan pengusaha Tionghoa untuk memonopoli perdagangan terigu, semen, dan hasil hutan sebagaimana yang dilakukan Soeharto dengan Lim Sio Leong, Bob Hasan, Prayogo Pangestu, dan lain-lain. Bayangkan jika Ibu Negara Iriana Jokowi mengutip komisi 10% dari proyek-proyek dan investor yang bisa diatur atas pengaruhnya sebagaimana dulu dilakukan Ibu Tien Soeharto. Bayangkan jika Jokowi punya dukun yang mengatur pertemuan orang-orang asing, para investor, sebagaimana dilakukan Sujono Humardani yang santer jadi dukun Soeharto. Bayangkan seandainya keluarga Jokowi sendiri atau melalui entitas perusahaan di luar tugas kenegaraan dan semata-mata untuk kesejahteraan sendiri mengontrol sekitar 3,6 juta hektar real estate di Indonesia, termasuk 100.000 meter persegi ruang kantor utama di Jakarta dan hampir 40% dari seluruh provinsi Timor Leste sebagaimana keluarga Soeharto. Luas area yang lebih besar dari total wilayah negara Belgia mengutip keterangan dari BPN dan majalah Properti. Membandingkan Soeharto yang 32 tahun berkuasa dengan bengis dan penuh KKN memakmurkan anak-anak sendiri,
dengan Jokowi yang berkuasa 10 tahun, dengan caci maki ketika anaknya mencari penghidupan dari jualan martabak dan jualan pisang, adalah kedunguan membaca sejarah. Artikel ini ditulis Supriyanto Marto Suhito yang disadur dari redaksi Indonesia.com. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.